Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Desi Khalifatus Suaida, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan profesi nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Muwaffaq Sampang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum, serta akan dilaksanakan selama 1 semester. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri, Desi Khalifatus Suaida, selaku penanggung jawab mata kuliah keperawatan gawat darurat. Sebagai seorang dosen, saya senantiasa melaksanakan tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Delivery sendiri berkaitan dengan cara saya menyampaikan materi dari textbook dan artikel-artikel jurnal terbaru termasuk hasil penelitian dan pengabdian saya terkait dengan kegawat daruratan khususnya penyakit stroke. Interaction merupakan upaya untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan partisipatif. Saya menerapkan metode diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Selanjutnya, asesmen merupakan proses penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara objektif dan transparan. Sistem penilaian telah disampaikan sejak awal perkuliahan dan dipahami oleh mahasiswa. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan resiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan, dan tanpa atau disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, serta kondisi klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kegawat daruratan. Yang kedua, mampu menerapkan proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat. Yang ketiga, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keempat, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait dengan multisistem pada individu dengan berbagai tingkat usia dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang kelima, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawat daruratan dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem. Yang keenam, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketujuh, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan, kedaruratan karena gangguan berbagai sistem. Yang kedelapan, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Sedangkan materi yang akan dipelajari pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ini terdiri dari 8 materi pembelajaran. Yang pertama, menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan gawat darurat. Yang kedua, proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat. Yang ketiga, pengelolaan asuhan keperawatan dengan kasus kegawat daruratan mencangkup intervensi, kolaborasi, dan mandiri dengan kasus shock kegawat daruratan dan non-trauma kegawat daruratan trauma. Yang keempat, simulasi pendidikan kesehatan, kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan. Yang kelima, penelitian terkini terkait dengan pengelolaan atau asuhan keperawatan untuk kasus kegawat daruratan, trauma, dan non-trauma. Yang keenam, manajemen kasus secara komprehensif.
pada pasien yang mengalami kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan karena gangguan-gangguan berbagai sistem, terutama pada 10 besar kasus non-trauma. Yang ketujuh, fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan, kedaruratan. Yang kedelapan, intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya, kita akan masuk pada aspek interaction yang saya terapkan dalam proses pembelajaran mengacu pada prinsip pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Untuk mendorong mahasiswa berperan aktif, kreatif, dan inovatif dalam mencapai capaian pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, project-based learning, serta metode pembelajaran lainnya yang relevan dan efektif dalam memfasilitasi pencapaian kompetensi mahasiswa. Dalam mendukung proses belajar mengajar, saya juga memanfaatkan platform pembelajaran yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi tersebut antara lain untuk pengisian KRS, mengevaluasi dosen mengajar, mengisi absen kelas, dan yang lainnya. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah asesmen atau penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan tujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara jelas dan transparan. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas kehadiran atau absensi 15%, tugas 20%, evaluasi proses atau sikap 10%, UTS 25%, UAS 30%. Pelaksanaan UTS dan UAS mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dalam RPS. UTS dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan beberapa pokok bahasan utama, sedangkan UAS dilaksanakan setelah seluruh materi perkuliahan selesai diberikan. Pada sesi kali ini, saya akan membahas topik konsep kegawat daruratan dengan berbagai sistem khususnya penyakit stroke. Materi yang akan dipelajari meliputi pengertian stroke, klasifikasi, etiologi, faktor resiko, manifestasi klinis, pertolongan pertama terjadinya stroke, penata laksanaan medis, serta upaya pencegahan dan pengendalian stroke berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan evidence-based practice. Pembelajaran dilaksanakan melalui tatap muka di kelas untuk membahas konsep penyakit stroke. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep kegawat daruratan dengan berbagai sistem khususnya penyakit stroke dalam mempelajari materi selanjutnya. Berikut merupakan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini pertemuan ke-10 kita hari ini ya. Hari ini itu materinya terkait dengan pertolongan pertama kegawat daruratan pada pasien stroke. Sebelum kita mulai ke teori, ada yang tahu stroke itu apa? Boleh silakan Mbak. Stroke itu adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang. Baik, jadi stroke itu dia adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak itu dia berkurang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teori, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti diharapkan mahasiswa itu mampu mengerti terkait dengan menjelaskan konsep dasar stroke, misalnya dari definisi, klasifikasi, faktor resiko ya. Yang kedua itu dia adalah pertolongan pertama pada pasien dengan stroke, dan yang ketiga itu menjelaskan penata laksanaan kegawat daruratan pada pasien dengan penyakit stroke. Ya, betul. Stroke itu adalah kondisi medis ya yang terjadi akibat adanya gangguan suplai darah ke otak, sehingga nanti itu akan menyebabkan kerusakan jaringan otak dan terjadi pada gangguan fungsi neurologis. Nah, biasanya kondisi medis ini itu bisa berakibat dua, entah itu sumbatan maupun apa? Sumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah otak. Klasifikasi stroke itu ada dua, ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Yang perlu kalian ingat bahwa stroke iskemik itu dia adalah sumbatan pembuluh darah
ya. Pokoknya kalau ada sumbatan pembuluh darah itu biasanya disebut dengan stroke iskemik. Nah, yang kedua itu dia adalah stroke hemoragik. Kalau stroke hemoragik itu biasanya terjadi karena akibat adanya pecahnya pembuluh darah di bagian stroke iskemik itu bisa disebabkan karena dua, ada trombus sama emboli. Kalau trombus itu dia adalah gumpalan darah, ya. Gumpalan darahnya itu biasanya terjadi di bagian otak. Nah, kalau misalnya emboli itu dia adalah benda asing, ya. Benda asing itu sendiri itu bisa gumpalan darah itu tadi yang biasanya dia menyumbat pembuluh darah, akhirnya sama darah dibawa ke otak, ya, terjadilah sumbatan di bagian otak. Sumbatan itu disebut dengan stroke iskemik. Kalau stroke hemoragik itu kan pecahnya pembuluh darah. Biasanya pecahnya pembuluh darah itu disebabkan karena pertama bisa hipertensi, ya. Terus yang kedua itu bisa trauma, ya. Ada trauma kepala, ya. Trauma kepala sedang, trauma kepala ringan, ya, sama trauma kepala berat, gitu. Terus selanjutnya ini adalah yang tadi, ya, jenis stroke itu tadi ada iskemik sama hemoragik. Kalau iskemik itu sumbatan, hemoragik itu dia adalah perdarahan. Kalau iskemik itu tadi dibagi menjadi dua, ada emboli sama trombus, ya, atau trombolitik. Kalau emboli itu dia bekuan darah, kalau trombolitik itu apa? Bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh darah arteri yang nanti dia mensuplai darah ke bagian otak. Jadi sumbatannya itu kalau embolitik, trombotik itu dia bukan di otaknya, tapi misalnya di bagian jantung, ya, ada sumbatan. Nah, sumbatan itu nanti dia dibawa lagi oleh pembuluh darah ke bagian otak. Akhirnya yang tersumbat itu adalah di bagian otak. Kalau emboli itu bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh darah arteri besar yang terungkup menuju ke otak. Jadi sama-sama dibawa oleh pembuluh darah ke otak. Akhirnya yang menyebabkan bekuan darah itu adalah di bagian otak. Kalau hemoragik itu stroke berdarah, ya, ada perdarahan intracerebral sama perdarahan subaranoid. Kalau intracerebral itu dia pecahnya pembuluh darah, ya, dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak itu mati sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Penyebabnya itu biasanya keseringan itu tadi hipertensi. Jadi kalau sudah hipertensinya itu tinggi, terus terjadi pecahnya pembuluh darah, akhirnya sel-sel yang di otak itu harus mendapatkan oksigen, harus mendapatkan makanan, itu tidak bisa, oksigen itu tidak bisa tersuplai secara penuh ke dalam otak. Akhirnya sel-sel yang ada di otak itu menyebabkan kematian. Terus kalau perdarahan di subaranoid itu dia adalah pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak. Jadi itu dia di luar, ya. Ini otak, ya. Di yang melapisinya itu biasanya yang di tengah-tengahnya itu yang dia terjadinya perdarahan, yaitu disebut dengan subaranoid. Penyebabnya itu biasa berbeda-beda, tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Aneurisma itu bisa karena itu tadi trauma itu tadi, ya, mungkin dari kecelakaan atau jatuh dari ketinggian, itu bisa menyebabkan perdarahan subaranoid. Setelah itu ada faktor resiko stroke, ya. Faktor resiko stroke itu ada dua, ada yang tidak dapat dirubah sama yang dapat diubah. Jadi kenapa lansia, ya, umur lansia itu tidak bisa dapat dirubah? Karena seiring dengan bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah kita itu dia akan semakin menurun kualitasnya. Ya, kualitasnya itu semakin menurun. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah pengerasan bisu itu kalau terjadi hipertensi, sumbatan. Nah, itu bisa menyebabkan stroke. Terus jenis kelamin pria. Kenapa pria lebih sering terkena stroke daripada wanita? Karena pria ini faktor resikonya adalah merokok. Ya, faktor resiko merokok itu bisa menyebabkan terjadinya stroke. Ya, makanya kenapa laki-laki lebih sering terkena stroke daripada perempuan. Jangan salah, ketika perempuan semakin usia lanjut, perempuan juga itu angka stroke-nya itu juga tinggi. Karena apa? Karena dari hormon estrogennya yang semakin menurun. Seperti itu. Terus genetik
riwayat keluarga ya. Kenapa genetik itu menjadi salah satu faktor risiko stroke? Karena apa? Karena kalau sudah keturunan ya, orang tua nenek kita itu dia ada faktor diabetes, hipertensi, ya kan? Nah itu keturunan ya, tidak bisa dirubah ya. Makanya kalau sudah ada faktor riwayat diabetes, hipertensi, yang bisa mengontrol itu adalah diri kita ya. Makanya genetik itu menjadi salah satu faktor risiko terjadinya stroke. Terus faktor yang dapat diubah itu misalnya ada hipertensi, ada diabetes mellitus ya. Hipertensinya itu kan tadi kalau sudah hipertensinya tinggi berarti otomatis kita harus bisa mengontrol hipertensinya itu dengan cara apa? Obat-obatan ya, pola hidup yang sehat ya kan? Nah itu bisa dirubah. Diabetes mellitus, kalau misalnya diabetes mellitus ini sudah genetik, otomatis nanti cara pencegahan untuk tidak terjadinya ke stroke itu dengan cara mengontrol ya. Mengontrol apanya biasanya? Gula darah. Yang pola makannya itu harus dijaga. Terus misalnya obesitas ya. Kenapa obesitas itu menjadi faktor resiko stroke? Kenapa? Karena ketika sudah obesitas ya, faktor nanti yang kemungkinan akan terjadi penyakit yang akan terjadi itu dia adalah apa? Bisa hipertensi, bisa diabetes ya. Makanya kalau orang dengan kelebihan obesitas itu harus dikontrol ya, harus menurunkan berat badannya seperti itu. Terus penyalahgunaan obat-obatan itu menjadi salah satu faktor stroke ya. Bisa nanti stres mental fisik, merokok. Yang merokok itu juga menjadi salah satu faktor stroke tapi yang bisa dirubah. Bagi kalian yang merokok mungkin saat ini kadang ada nggak bisa dirubah, berhenti itu susah ya. Jadi dikurangin kayak gitu. Kalau bisa dikurangin perlahan. Nanti lama-lama kan bisa berhenti total kayak gitu. Ini adalah gejala dan tanda-tanda stroke ya. Ingat slogannya, segera ke RS. Ya, kalau kalian misalnya di masyarakat atau tetangga kalian itu menemukan ya orang dengan misalnya senyumannya tidak simetris ya, terus mencong ke satu sisi, entah itu sisi kanan ataupun sisi yang kiri ya. Sulit menelan air minum secara tiba-tiba, terus ada lagi gerakan separuh anggota tubuhnya ya itu melemah secara tiba-tiba. Caranya adalah minta kalian suruh angkat tangannya. Nah kalau nggak bisa berarti dia masuknya di G-nya ya. Kalau R-nya bicara pelo atau tidak dapat berbicara. Biasanya kalian tuh coba menanyakan terkait dengan namanya, usianya ya. Kalau sudah bicaranya pelo, berarti dia masuk ke R-nya. Ke-nya itu dia adalah kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuhnya, bukan seluruhnya ya. Hanya separuh tubuhnya kebas kayak gitu. Terus R-nya itu dia adalah rabun ya. Jadi pandangan satu sisi itu dia sudah merasa kabur dan biasanya itu terjadi secara tiba-tiba. Ya, terus S-nya itu dia adalah sakit kepala yang sangat hebat ya, muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Nah, kalau sudah ada tanda ini, maka yang harus kalian lakukan itu adalah segera ke rumah sakit ya. Nah, pertolongan pertamanya bagaimana Ibu pada orang dengan stroke? Yang pertama, tadi saya sudah menjelaskan bahwa tanda-tanda stroke itu dengan metode FAST ya. Tadi apa? Face, arm, speech, dan time. Terus yang kedua itu adalah kalau misalnya kalian jauh dari rumah sakit ya, di desa, terus ada puskesmas, silahkan bawa ke puskesmas. Terus posisikan penderita dengan aman ya, miringkan penderita dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi atau sekitar 30 derajat dan pastikan jalan nafasnya itu harus tetap terbuka. Caranya apa? Yaitu dengan posisi kepalanya itu sedikit lebih tinggi ya, misalnya dikasih bantal gitu ya, jangan sampai terlentang penuh, harus ada diposisikan agak tinggi. Baru yang keempat itu dia adalah longgarkan pakaian ya, pakaian yang ketat. Nah ini membantu pasien itu bernafas agar lebih nyaman. Terus yang kelima,
jangan memberikan makanan ataupun minuman ya melalui mulut, karena mulut pasien itu sudah pelo. Nanti kalau misalnya mulut pasien itu diberikan minum atau makanan, malah adanya pasien itu tersedak. Terus yang keenam itu dia adalah pantau kondisi pasiennya ya, perhatikan terkait dengan pernafasannya, terus kesadarannya, apakah ada tanda-tanda perburukan kondisi korbannya, kayak gitu. Nah itu harus dipantau. Terus yang ketujuh, ini yang paling penting itu adalah catat waktu munculnya gejala ya. Jadi waktu mulai munculnya gejala itu sangat penting ya bagi dokter untuk menentukan jenis terapi yang tepat. Gejalanya itu mulai kapan? Tanda awalnya apa? Misalnya kayak tadi, oh tadi jam 5 hanya wajahnya aja tapi tangannya masih bisa digerakkan. Tiba-tiba jam 6 tangannya sudah nggak bisa digerakkan. Nah itu kan sudah menjadi catatan waktu munculnya gejala, ya kan? Biar nanti dokter tahu, oh dia masuknya di stroke apa, iskemik atau stroke hemoragik. Biasanya di instalasi gawat darurat ya, prinsip penata laksanaan pada pasien dengan stroke itu dia adalah time is brain. Artinya adalah semakin cepat penanganannya maka semakin banyak jaringan otak itu yang terselamatkan. Ya seperti saya bilang tadi, kalau misalnya ada sumbatan ya kan atau perdarahan di dalam otak, itu kan sel-selnya itu akan ikut mati, ya kan? Kalau segera tidak ditangani, kalau sudah sel-selnya itu ikutan mati, akhirnya apa? Akhirnya pasiennya kondisinya akan semakin memburuk, ya bisa juga menyebabkan kematian. Nah, fokus awalnya biasanya kalau di IGD itu dialah airway, breathing, dan sirkulasi. Jadi airway ini pertahankan jalan nafas, ya breathing ini dia diberikan oksigenasi, nanti sirkulasinya ini nanti terkait dengan tindakan yang berada di rumah sakit. Biasanya identifikasi cepat ya, ini maksudnya di stroke apa, stroke hemoragik atau dia maksudnya di stroke iskemik kayak gitu. Baru kalau misalnya di puskesmas itu kan nggak ada scan ya kan, segera bawa ke rumah sakit untuk menentukan ya agar apa, agar pasien ini masuk dalam kategori perdarahan yang mana atau hanya terjadinya sumbatan. Setelah itu nanti akan ada pengkajian. Kalau tadi sudah dibawa ke rumah sakit ya, pengkajian di IGD itu dia meliputi data subjektif dan objektif. Sama kalau data subjektifnya itu kapan kelemahan mendadak itu di satu sisi tubuh ya, kapan terjadinya kayak gitu. Terus bicaranya tidak jelas itu kapan, mulai kapan, apakah ada nyeri kepala hebat, apakah punya riwayat hipertensi atau punya riwayat diabetes mellitus ataupun sudah pernah mengalami stroke sebelumnya. Nah, data objektifnya itu biasanya hemiparesis. Hemiparesis itu dia adalah kelemahan di salah satu sisi tubuh gitu. Terus penurunan kesadaran, ya terus gangguan bicara, tekanan darahnya itu biasanya meningkat, RR-nya itu tidak teratur ya. Hasil dari CT scan itu biasanya adanya infak ataupun perdarahan bila sudah ada. Yang paling menentukan itu biasanya dia taunya stroke di mana ya, nanti hasil dari CT scan. Nah ini pencegahan stroke ya. Jadi pencegahan stroke itu yang pertama itu meliputi mengontrol tekanan darah. Jadi kalau sudah ada riwayat tekanan darahnya tinggi atau hipertensi ya harus dikontrol ya. Terus yang kedua itu adalah membatasi konsumsi garam dan lemak. Kalau punya kolesterol, terus kalau punya hipertensi ya harus membatasi konsumsi garam dan lemak. Yang ketiga mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ya. Jangan makanannya itu makanan-makanan yang jeroan semua, tapi juga harus bisa gizinya itu seimbang ya, mulai dari sayuran, buah-buahan, karbohidrat ya. Terus yang keempat itu rutin olahraga. Ini yang paling penting. Kalau misalnya obesitas seperti itu, nah maka yang harus dilakukan untuk pencegahan stroke itu adalah apa? Rutin olahraga. Terus yang kelima adalah berhenti merokok, karena salah satu faktor resiko stroke itu dia adalah merokok gitu.
Yang keenam itu cek kesehatan secara berkala jika sudah ada apa? Tanda gejala stroke. Dari sini sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Atau saya mau bertanya ya? Saya mau bertanya. Tadi di slide-nya itu di gambarnya cara pertolongan pertama stroke, ada yang tahu nggak? Saya Bu. Boleh silakan. Satu, kenali tanda-tanda stroke dengan metode FAST, Ya. yaitu ada face, arm, space, dan line. Ya. Dan kedua, hubungi bantuan medis. Ketiga, posisikan derita dengan aman. Ya. Keempat, longgarkan pakaian yang ketat. Yang kelima, jangan memberikan makanan atau minuman melalui mulut. Dan keenam, pantau kondisi menderita. Ya, betul. Terus lagi saya bertanya, apa saja faktor resiko stroke? Saya Boleh silakan. ada dua faktor risiko stroke, yaitu dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama tidak dapat dimodifikasi yaitu usia lanjut, jenis kelamin, riwayat stroke. Yang kedua yang dapat dimodifikasi yaitu hipertensi, diabetes mellitus, merokok, dan obesitas. Ya, betul ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri? Sudah, dari pertanyaan 2 itu tadi sudah betul ya, terkait dengan tanda pertolongan pertamanya sama faktor resiko terjadinya stroke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan penjelasan RPS dan video pembelajaran di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.